Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan menguatkan dan meneguhkan hati saudara dalam menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, peristiwanya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus, dan singkat cerita akhirnya orang kusta ini mengalami jamahan tangan Yesus dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya mustahil orang yang sudah sakit kusta sembuh kembali. Tetapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun beban, apapun pergumulan saudara, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, tangannya menjamah saudara, mujizat terjadi, maka perkara besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu parah. Kalau tangannya terulur menjamah tubuh saudara, maka sakitmu akan disembuhkan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Kalau tangannya terulur bagi saudara mengangkat beban saudara, maka bebanmu pun akan terlepaskan. Saat ini saudara, saya rindu saudara mengalami perkara besar. Bangkitkan imanmu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, selain penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kondisi yang dia alami juga sangat menyedihkan. Di mana kalau ada seseorang mengalami sakit kusta pada masa itu, maka orang ini akan diasingkan, diusir dari tengah keluarga, diusir dari tengah masyarakat, dan kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak, "Najis, najis, najis," supaya orang-orang menyingkir dari dia. Bayangkan keadaannya pada waktu itu saudara, betapa menyedihkannya. Dia sudah sakit, sebenarnya dia butuh untuk diperhatikan, tapi malah diusir. Jadi ada beban penyakit dan ada beban mental juga yang sangat buruk yang harus dia tanggung. Saudara, tetapi sekalipun dia
sudah dibuang dan diabaikan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabaikan dia. Yesus mempedulikan dia. Kalau dia harus teriak-teriak najis-najis supaya dari jauh orang sudah menyingkir dari dia, tetapi Yesus bukannya menyingkir, tapi malah mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Hari ini apapun keadaan saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak terlalu najis di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan akan terulur menjamah engkau dan mengerjakan mujizat, mengubah hidupmu. Tidak ada hidupmu yang terlalu hina. Tangan Yesus mau terulur dan merangkul hidupmu dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyat Allah kita saudara, dan bersyukur kita mengenal dia. Dan saat ini yang saya rindu saudara renungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Karena dikatakan di ayat 1 saudara, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu kemudian datang lagi seorang kusta kepada dia. Artinya apa saudara? Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi orang kusta ini yang mengalami mujizat. Orang kusta ini yang dijamah Yesus. Orang kusta ini yang tangannya terulur menjamah Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur dan menjamah dia? Di ayat 2 dikatakan saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini yang membuat akhirnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Yang pertama saudara, dikatakan lalu datanglah orang kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembahnya. Artinya apa saudara? Yang pertama, orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mungkin begitu banyak orang berbondong-bondong waktu itu, tetapi mereka datang hanya berdesak-desakan, hanya penasaran apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, orang kusta ini malah datang menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat, rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud menyembah, dengan penghormatan kepada dia. Saudara, kita datang, memang mungkin kita butuh mujizat, kita butuh jawaban doa, kita butuh berkat. Tapi datang kepada Tuhan bukan untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari jawaban doa, tapi datanglah kepada dia dengan penghormatan. Datanglah kepada dia untuk menghormati dan menyembah dia. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Lalu kemudian yang kedua saudara, dikatakan lalu sujudlah menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Setelah menyembah Yesus, orang kusta ini mulai datang dengan permintaan. Dan kalimat permintaannya diawali dengan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia datang dengan permohonan yang benar. Apa itu permohonan yang benar? Permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia tidak berkata, sembuhkanlah aku, harus sembuhkan aku, itu yang terbaik. Tidak saudara, tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, adakah kita datang kepada Tuhan memohon sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara rindu mujizat, minta, mohon, berdoalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara, tapi paksakan kehendak Tuhan. Minta dan mohon kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, setelah dia berkata jika Tuhan mau, dia berkata juga Tuhan dapat. Saudara, dia tidak berkata mudah-mudahan, mungkin, tapi dia berkata Tuhan dapat. Artinya apa? Yang terakhir dia datang dengan iman yang benar, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Dia datang dengan iman yang benar dan percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dan mujizat pun terjadi.
Hari ini saudara, adakah saudara sudah datang kepada Yesus dengan iman yang benar? Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dapat. Apapun masalah saudara, percayakah saudara bahwa Yesus sanggup? Apapun persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa? Saat ini saudara, yakinlah bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menjawab saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang telah kita dengar, yang menguatkan iman kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dan jawaban dari Tuhan, supaya tangannya terulur dan menjamah kita. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Dia dalam doa-doa saudara dengan permohonan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa Allah sanggup melakukannya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit.
dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan
hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu, para pedagangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai. Tuhan tolong mereka, berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis dalam nama Yesus. Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur
buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.